Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Opik Pauji. Oke, hari ini kita membahas lagi alur cerita film yang sangat menarik tentunya. Terus jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Jangan banyak basa-basi, lagi kita gaskan. Siapkan kopinya, kosongkan pikirannya, fokus. Oke. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Prey. Bumi pernah dikunjungi oleh predator, makhluk alien, yang mencari makhluk kuat di bumi kita ini. Rilis tahun 2022, bisa dibilang film ini versi lain dari film Predator di tahun-tahun sebelumnya. Dibintangi oleh Amber Mittunder sebagai Naru sebagai tokoh utama, Dakota Bever sebagai kakak dari Naru yang bernama Tabe, dan Billy Gross sebagai predator dari luar angkasa. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis. Dia bernama Naru, berasal dari suku Commons, suku primitif di Amerika. Wanita di zaman ini bertugas mencari umbi-umbian ke hutan, sedangkan para lelaki bertugas memburu hewan buruan atau memburu binatang buas untuk menjaga keamanan desa mereka. Naru merasa jenuh dengan kegiatannya mencari umbi. Dia berlatih melampar kampak supaya bisa berburu, seperti yang dilakukan oleh anak-anak lelaki. Ini buruan pertamanya, seekor rusa betina. Naru bersama anjingnya bekerja sama. Anjingnya berusaha mengalihkan perhatian, tapi buruan pertamanya gagal, dan berakhir anjingnya terkena jebakan hewan. Tiba-tiba ada suara gemuruh dari langit. Naru menghampirinya. Ada sebuah benda besar jatuh dari langit yang membuat gumpalan besar di awan. Dari sinilah petualangan Naru dimulai sebagai pemburu yang akan berjasa bagi suku Commons. Singkat cerita, Naru sedang berlatih memanah. Dia bersama Tabe, kakak lelakinya. Tabe adalah pemburu yang ahli, yang diakui oleh suku Commons. Sekali didikan, burung elah langsung terjatuh. Ibunya tidak ingin Naru berburu. Dia ingin Naru menjadi seorang wanita yang diam di rumah, mengurusi masak-memasak. Tapi Naru ingin seperti kakaknya, yang selalu mendapat pujian ketika dia mendapat buruan. Beralih, ketika pesawat ruang angkasa yang hendak mendarat, turun seorang predator yang bisa membuat dirinya tembus pandang, hendak menantang penghuni bumi ini. Singkat cerita, ada seorang warga yang diterkam oleh seekor singa. Anak lelaki berpencar mencarinya. Naru ikut bersama mereka, tapi kehadirannya tidak diinginkan para anak lelaki, karena dianggapnya tidak umum seorang wanita menjadi pemburu. Sudah menjadi adat setempat. Tabe menjelaskan pada anak-anak lelaki bahwa Naru pandai melacak, dan dia harus ikut. Singkat cerita, Naru berhasil menemukan anak yang diterkam singa. Mereka bergegas melakukan pertolongan, memberi obat-obatan dari alam, membuat tandu dadakan untuk menggotongnya kembali ke desa. Tapi Naru merasa aneh, kenapa anak itu masih bisa selamat? Pasti ada makhluk lain yang mengusir singa. Ada jejak kaki yang sangat besar. Ia itu adalah predator. Tabe dan kawan-kawan berikut juga Naru memburu singa ke sarangnya. Naru mengusulkan untuk memancingnya menggunakan umpan dan menunggunya di atas pohon. Usulan Naru ditolak oleh yang lain, tapi Tabe sebagai kakaknya selalu memberi kesempatan pada Naru untuk bisa membuktikan bahwa dia bisa berburu. Tiba-tiba singa datang memanjat pohon, menyerang lebih dulu. Naru sangat ketakutan. Dia berhadapan dengan sang singa, mundur-mundur terus ke belakang. Dia dikagetkan dengan suara predator yang berteriak. Naru terbeleset dan terjatuh. Kepalanya terbentur batu dan pingsan. Tapi sebelum jatuh, tanpa dia sadari, berhasil menusukkan tombak pada perut sang singa, membuat singa terluka dan dikalahkan oleh Tabe, yang bisa menangkap hewan buas. Akan diberi penghargaan oleh kepala suku. Tabe diberi penghargaan menjadi panglima perang
mereka tidak tahu bahwa Naru ikut peran dalam penangkapan singa. Itu membuat Naru kecewa dan sakit hati. Di pagi hari Naru dibangunkan untuk ikut menjalani kegiatan dengan para anak wanita, mencari makanan dan tumbuh-tumbuhan untuk bahan obat di hutan. Tapi dia sudah kecewa. Dia akan membuktikan bahwa dia bisa berburu. Dia yakin ada makhluk lain di hutan yang sangat ganas, yaitu sang predator. Dia pergi meninggalkan desa untuk berburu dan mencari makhluk yang belum pernah dia lihat. Di perjalanan dia menemukan bercak darah yang berwarna hijau dan telapak kaki yang sangat besar, sangat mirip dengan telapak kaki yang dia temukan ketika mencari singa. Predator sedang mengamati serigala yang hendak memangsa kelinci. Predator menyelamatkan kelinci. Dia berduel dengan serigala. Seketika serigala dicabik-cabik. Jadi makhluk asing ini yang kita panggil predator. Dia cuma memangsa makhluk yang kuat, yang dianggapnya bisa menjadi ancaman. Biarpun kejam, tapi predator ini masih punya sisi baiknya. Di film sebelumnya, bisa jadi musuh manusia atau bisa menjadi kawan. Di sisi lain, Naru sedang memburu kelinci, menggunakan kampaknya, dengan cara melempar kapak kepada target. Tapi dirasa terlalu ribet. Dengan cara seperti ini, dia memasang tali pada kapak, hanya tinggal melempar dan menarik tali, dan kapak kembali pada tangannya. Sekarang Naru makin mahir berburu. Beberapa saat dia mendapatkan 5 kelinci dan dijadikannya makan malam. Naru melanjutkan perjalanannya. Di jalan dia terjebak lumpur hidup, badannya sudah masuk. Semakin dia berusaha naik, lumpur itu semakin menelannya. Dia menggunakan kapak bertalinya, melemparnya ke akar kayu, dan bisa dijadikan pegangan. Singkat cerita, Naru bertemu dengan beruang yang sedang makan siang. Beruang sudah mencium baunya. Naru akan memanahnya, tapi tali panah itu malah lepas. Naru buru-buru membetulkan tali, tapi beruang sudah menghampirinya. Anjing mengalihkan perhatian beruang itu, membawanya menjauh sampai memperbaiki panahnya. Naru tidak cukup pandai memanah, panahnya meleset terus. Dia lari ke sungai, berenang ke bawah air, bersembunyi di tumpukan kayu. Tapi beruang, hewan yang jago berenang, dia mengejarnya. Di saat Naru terpojok oleh keganasan beruang, ada makhluk tak kasat mata, mengajak beruang berduel. Warna darahnya hijau. Awalnya beruang bisa menyerang, tapi makhluk tak kasat mata itu bangun lagi dan menumbangkan beruang hanya dengan satu serangan. Naru sangat ketakutan. Dia lari, berenang mengikuti arus sungai. Sang predator membiarkan Naru pergi. Dia tidak terbiasa berkelahi dengan makhluk yang dianggapnya lemah. Naru bertemu teman-teman lelaki dari desanya. Mereka sedang mencari Naru. Diperintahkan kakaknya untuk membawa Naru pulang. Naru menceritakan tentang makhluk yang meninggalkan kaki yang sangat besar. Dia melihatnya mengalahkan beruang dengan sangat mudah, tapi mereka tidak percaya. Mereka malah menertawakannya. Naru dipaksa pulang menggunakan kekerasan. Mereka berkelahi, meskipun melawan lelaki. Jika 1 lawan 1 Naru bisa menang, tapi sayangnya mereka keroyokan. Tanpa mereka sadari, ada predator yang sedang mengintai dari atas pohon. Seperti yang kita tahu, predator cuma menyerang makhluk kuat yang dianggapnya akan menjadi ancaman. Tiba-tiba muncul kelinci dari semak-semak. Anak lelaki memanahnya. Ada laser yang mengarah ke badan anak ini. Seketika 1 anak lelaki tewas oleh senjata dari predator. Mereka masih bingung dan ketakutan dengan makhluk yang di depannya. Ya, predator bisa membuat tubuhnya menghilang. Untuk pertama kalinya, predator menunjukkan wajahnya, meskipun cuma separuh badan saja yang terlihat. Anak-anak lelaki terlibat pertarungan dengan predator. Meski kita sudah tahu hasilnya, siapa yang akan menang, tidak butuh waktu lama predator meluluh lantakan mereka. Naru bergegas, mengambil kapak bertali andalannya, yang sebelumnya sempat dirampas. Naru membuka ikatan talinya dengan kapak, dan dia lari ke padang rumput bersama 1 teman lelakinya. Sekencang apapun mereka lari, masih kalah cepat dengan predator yang memiliki tubuh tinggi besar dan kaki yang panjang. Naru terkena jebakan hewan yang dipasang oleh pemburu kulit putih. Seperti yang kita ketahui, predator tidak akan menyerang orang lemah. Gengsi buat dia, predator membiarkan Naru
Naru dijadikan tawanan, ternyata Tabe juga menjadi tawanan. Mereka sedang mencari predator. Sebelumnya predator telah menghabisi beberapa orang dari kelompoknya. Menurut mereka makhluk itu adalah seorang pemburu yang mencari lawan terkuat. Naru dan Tabe diikat di pohon oleh orang-orang kulit putih, dijadikan umpan untuk memancing predator. Tapi predator tidak tertarik. Dengan makhluk lemah, predator menyerang mereka dari belakang. Kuda-kuda berlarian, penunggangnya sudah terkapar. Di sini sangat banyak debu, membuat predator tidak bisa menggunakan kemampuan menghilangnya. Untuk pertama kalinya, terlihat wujud aslinya. Predator terkena jebakan hewan yang dipasang oleh orang-orang kulit putih, lalu dilempar jaring. Tapi buat predator, alat-alat yang mereka gunakan sangat primitif, masih kalah canggih dengan alat-alat yang digunakan olehnya. Senjata api yang mereka miliki tidak bisa menembus perisai canggih yang dimiliki predator. Naru dan Tabe berhasil membuka ikatan menggunakan jebakan hewan yang ada di sekitarnya. Predator bisa meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Dia menjatuhkan bom. Di zaman itu, manusia masih belum pernah melihat bom. Mereka kebingungan dengan apa yang dilihatnya, dengan kecanggihan alat-alat yang dimiliki predator. Untungnya Naru dan Tabe sudah berhasil menjauh, menyelinap di camp orang-orang kulit putih, untuk menyelamatkan anjingnya yang masih ditahan, dan mengambil kapak bertali yang menjadi senjata andalannya. Naru terlibat pertarungan dengan orang-orang kulit putih yang tersisa di camp. Tidak sulit bagi Naru untuk mengalahkannya. Di sisi lain, predator sedang mengobati luka-lukanya yang didapat dari perkelahiannya tadi. Dia punya racikannya sendiri. Ada seseorang dari kulit putih yang tersisa. Dia meminta pertolongan, minta diobati lukanya. Jika Naru mau mengobatinya, maka dia akan mengajarinya menggunakan senjata api. Naru memberikan dedaunan untuk mendinginkan suhu tubuh, untuk melambatkan peredaran darah. Naru menyadari, predator tidak bisa melihat, dia cuma bisa melihat suhu tubuh seseorang. Setelah memakan ramuan dari Naru, suhu tubuh orang kulit putih itu menurun, membuat predator tidak bisa melihatnya. Tapi apes kakinya malah keinjak, membuat dia kesakitan dan berteriak. Predator tanpa ampun menghabisinya. Tabe datang memukul predator, membuat topengnya terjatuh. Sinar lasenya masih menyala, dan membidik ke pohon. Naru melihat kembali kelemahan dari predator. Setiap tembakan panah yang dilesatkan, anak panahnya akan mendarat di sinar laser. Tak peduli predator mengarahkan panah itu ke arah mana, anak panah itu akan terbang berbelok arah. Sekarang Tabe dan predator 1 lawan 1. Tabe berhasil menancapkan tombak pada tubuhnya. Predator sudah terpojok, tapi dia bisa menghilangkan tubuhnya. Tabe menyuruh Naru lari. Dia sadar tidak akan bisa menang. Predator tidak akan membiarkan dia selamat. Tabe sudah dianggapnya sebagai ancaman. Naas Tabe harus tewas. Perjalanannya cukup sampai di sini. Singkat cerita, setelah Naru melarikan diri, dia mendapati orang kulit putih yang tersisa. Dia ingin menembaknya dari jauh, tapi Naru terpikir untuk menjadikannya umpan. Untuk memancing predator, dia menunggu kedatangan predator, sambil menyalakan api unggun di kegelapan. Naru sengaja menyimpan senjata api di sana, supaya dia dianggap sebagai ancaman bagi predator. Sebelum predator datang, Naru memakan ramuan penurun suhu tubuh, supaya predator tidak bisa melihatnya. Ya benar saja predator tidak bisa melihatnya. Predator melewatinya begitu saja. Dan dia bisa menembaknya dari belakang, membuat topengnya terjatuh. Naru mengambilnya. Naru menyiapkan jebakan di pepohonan, dan menyimpan topeng predator di sela-sela bebatuan. Dia menggiringnya di sekitaran lumpur hidup yang pernah menjabaknya. Predator datang, mengikuti percikan darah yang telah disebarkan oleh Naru. Dia menunggunya di atas pohon, dan bersiap untuk menyerang. Tapi serangan seperti itu tidak mampu membunuh predator. Naru mengambil tombak milik predator, dan berhasil mematahkan satu lengannya. Naru tidak bertarung sendirian. Sang anjing kesayangannya menghantarkan kapak bertali andalannya. Dengan kapak bertali itu, Naru berhasil menjatuhkan predator ke lumpur hidup.
Tapi Predator masih bisa berdiri. Dia berdiri tepat di depan topeng yang telah disimpannya di sela-sela bebatuan. Ketika Predator membidikan senjatanya, laser pun menyala, mengarah tepat ke kepala Predator. Ketika busur ditembakkan, langsung berbelok, mendarat pada bidikan lasernya, mendarat di kepala Predator, dan petualangan Predator harus selesai sampai di sini. Naru berhasil mengalahkan musuhnya. Dia bisa membuktikan bahwa dia bisa berburu. Dia adalah pemburu terbaik dan menyelamatkan desanya. Tidak ada orang di desa yang merendahkannya. Dia diberi penghargaannya sebagai panglima perang. Tombak milik kakaknya diwariskan pada diri. Film pun tamat.